berkah daripada Ramadan kita tahun-tahun sebelumnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat tentang puasa yang Allah perintahkan, yang turun di hari Senin di penghujung bulan Sya'ban, di yaumil itsnaini min syahri Sya'ban fi sanati ithnataini minal hijrah al-mubarakah, di hari Senin di bulan Sya'ban di tahun kedua hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang turun ini Allah mengakhirinya dengan menyatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Seluruh tatanan ibadah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, muara akhirnya itu takwa. Sholat yang kita kerjakan, tentu poin indahnya itu adalah takwa. Mereka yang betul-betul sholat, kemudian sholatnya itu sampai pada derajat takwa, maka dia akan menjadi pribadi yang betul-betul sempurna lahiriah dan batiniyah. Dia akan menjadi pribadi yang betul-betul mampu menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Dan dia akan mendapatkan kenikmatan dalam sholatnya itu. Sholat tidak sekedar dia hanya menggugurkan kewajiban, tetapi dia mendapatkan kenikmatan dalam sholat itu. Sebagaimana pesan Rasul dalam sebuah riwayat hadis yang sahih, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, dan telah dijadikan sebagai sumber kebahagiaanku pada sholat. Jadi Nabi saja, hamba Allah yang maksum dan mulia, itu menjemput kebahagiaannya lewat media sholat. Ibadah haji kita, saat orang akan berangkat haji, dia menyiapkan aneka bekal untuk berangkat ke tanah suci. Dan Allah pesankan dalam Al-Quran, ada bekal terbaik yang harus dia persiapkan. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Lagi-lagi Allah menyatakan, berbekallah kalian, karena sebaik-baiknya bekal yang harus kalian persiapkan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan takwa adalah pesan yang paling sering termaktub dalam Al-Quran. Setidaknya ada 115 ayat yang berbicara tentang takwa. Pesan takwa ini juga adalah pesan yang paling sering pula diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu riwayat hadis, Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Berarti takwa itu anytime, kapan saja dan di mana saja. Takwa itu bukan hanya di masjid. Takwa itu bukan di majlis taklim atau di majlis zikir saja, tetapi takwa itu kan ada di haitsu ma kunta. Dalam seluruh sendi aktivitas kehidupan kita, kita bawa serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa makna takwa yang sesungguhnya? Setidaknya di dalam Al-Quran ada 3 makna besar tentang takwa. Yang pertama, takwa dapat bermakna takut. Takutnya kepada siapa? Takutnya mutlak hanya kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di situ Allah tegaskan dalam salah satu firman-Nya dalam surat Al-Baqarah, wa iyaya fattaqun, dan hanya kepada Aku Allah kalian takut. Takutnya seperti apa? Takut yang diselubungi atau dibungkus dengan cinta. Ketika seorang pecinta jatuh cinta dengan kekasihnya, tentu dia akan takut kehilangan sang kekasih. Dia takut kalau membuat kekasihnya tersinggung atau murka atau marah. Dia berusaha untuk menjaga dengan baik perasaan kekasihnya. Nah, seorang hamba Allah dan betul-betul menghamba kepada Allah dan menyatakan serius cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dia takut jika Allah murka padanya.
Dia takut kalau amal ibadah yang telah banyak dia kerjakan itu, yang dia anggap sempurna, ternyata sia-sia dan kosong nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang takut, puncak ketakutannya hanya kepada Allah, tentu dia tidak akan takut kepada yang lainnya. Orang yang betul-betul hanya takut kepada Allah, dia tidak takut kepada siapapun. Karena ketakutannya semuanya bersandar kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna takwa yang kedua adalah beribadah dengan sungguh-sungguh, sebagaimana yang termaktub dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini sering kita dengar bagi jamaah laki-laki yang sering sholat Jumat, hadir dan mendengarkan khatib berkhutbah dan pasti mensitir firman Allah ini. Dan mensitir firman Allah ini menjadi rukun khutbah. Salah satu rukun khutbah Jumat adalah mensitir firman Allah tentang takwa dan ayat takwa yang sering dibawa. Karena memang sering juga dibawakan oleh Rasulullah SAW. Makna haqqa tuqatih adalah betul-betul bertakwa. Takwanya tidak palsu, takwanya murni, genuine, tulus, tanpa batas, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ketakwaannya betul-betul ikhlas, betul-betul tulus, maka dia akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Seperti puasa yang sedang kita jalani. Puasa kita akan cemerlang jika kita menjalankan amaliyah ibadah puasa kita ini lahir batin. Lahiriah kita puasa, batiniah kita puasa. Puasa kita tidak hanya sampai pada tataran lahiriah, tidak hanya sampai pada menahan lapar dan dahaga atau menahan aktivitas-aktivitas yang sejatinya dibolehkan min tulu'il fajri ila ghurubish syams, dari terbitnya waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Tetapi puasanya betul-betul dijalankan dengan serius, dengan menahan pandangannya, menahan telinganya, menjaga lisannya. Fayamna'uhu minal kadhibi wal ghibati wal nalimati wal buhtan wa kalamil fudul. Ulama mengatakan lisannya itu betul-betul dia jaga, dia kendalikan untuk tidak menggunjing, untuk tidak dilakukan adu domba lewat lisannya, untuk tidak menebar fitnah, untuk tidak banyak berbicara. Lisannya dia pakai untuk berzikir kepada Allah, lisannya dia pakai untuk tilawatul Quran. Dalam surat Fatir setidaknya ada 3 amalan utama yang Allah katakan ini merupakan perniagaan yang tidak akan ada ruginya. Dan tentunya 3 amalan utama ini layak kita pakai di bulan suci Ramadan, di mana Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membaca firman Allah. Yang kedua, wa aqamus shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan rezeki yang telah kami berikan untuknya baik secara sembunyi maupun terang-terang. Orang-orang seperti ini, kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur, dia sedang berharap perniagaan yang tidak ada ruginya. Bulan Ramadan, bulan yang dikatakan penuh dengan keberkahan. Dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi, beliau mengatakan Rasulullah SAW ketika datang Ramadan,
Rasul menghimpun sahabat-sahabatnya dan berpidato di hadapan mereka. Nabi katakan, ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azim. Wahai sekalian manusia, telah menaungi kalian sebuah bulan yang sangat besar, agung dan mulia. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dikatakan oleh Rasul, bulan yang penuh keberkahan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan begitu banyak door prize pahala buat hamba-hambanya yang ingin menjemputnya dan merengkuh pahala tersebut. Bulan di mana kata Rasul, pintu-pintu surga terbuka lebar, pintu neraka tertutup rapat. Pintu surga terbuka lebar berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan rahmatnya dan mempersilahkan hamba-hambanya masuk dengan terbuka terus pintu surga itu. Yang kedua, pintu-pintu neraka tertutup rapat berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan segala macam bentuk jenis pengampunan bagi hamba-hamba Allah yang mau beristighfar, mau meminta ampun. Makanya di waktu sahur dianjurkan berbanyak istighfar, karena dalam Al-Quran dikatakan ciri khas hamba Allah yang beriman, wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur itu mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran. Bulan Ramadan dikatakan sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bulan Ramadan dikatakan bulan yang penuh keberkahan karena Al-Quran turun di malam Ramadan. Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin. Sesungguhnya kami Allah menurunkan itu Al-Quran fi lailatin mubarakatin, di malam yang penuh keberkahan, sehingga malam Ramadan menjadi berkah disebabkan turunnya Al-Quran. Jika kita ingin terus berada pada dimensi keberkahan Ramadan, maka jangan pernah jauh dari Al-Quran. Maka dikatakan yang pertama tilawatul Quran. Nabi pernah bersabda, kata Nabi, nanti di hari akhir puasa dan Al-Quran datang menghadap Allah. Orang yang senantiasa baca Quran, orang yang senantiasa merawat ibadah puasanya, nanti puasa, amalan puasanya, amalan bacaan Qurannya datang kepada Allah, menghadap. Terus Al-Quran ngomong, amalan Quran ini ngomong, ya Rabb mana'tuhu 'anil naum. Ya Allah, akulah yang mencegah hamba-Mu ini untuk tidak tertidur di malam hari. Malamnya terjaga dengan membaca-Mu, kata Al-Quran. Dan aku datang kepada-Mu, ya Allah, mohon izin untuk berikan syafaat buatnya. Al-Quran minta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya memberikan syafaat bagi hamba Allah yang sahibul Quran, yang menjadi sahabat Al-Quran. Datang lagi yang kedua, kata Rasul, ibadah puasanya. Lalu ibadah puasanya berkata kepada Allah, ya Rabb mana'tuhu 'anil akli wasyurbi. Ya Allah, akulah yang mencegah dirinya untuk tidak makan dan tidak minum di siang hari. Kini aku datang kepada-Mu, ya Rabb, memohon agar Engkau izinkan aku berikan syafaat buatnya. Begitu indahnya seorang hamba Allah ketika di bulan Ramadan dia jaga dua-duanya. Dia jaga puasanya, dia jaga Qurannya. Mungkin kita boleh bertanya sama diri kita masing-masing, sudah berapa kali Ramadan mengunjungi kehidupan kita? Ada di antara kita sudah puluhan kali berpuasa, puluhan kali bertemu dengan sebuah madrasah agung yang namanya Ramadan, yang di dalamnya kita sekolah selama 1 bulan, yang harusnya di penghujung sekolah itu kita lulus dan naik kelas.
Pertanyaan masing-masing dalam diri kita, apakah ada bekas dari tiap Ramadan yang telah kita lalui? Naik kelaskah kita? Ada progreskah atau tidak? Alangkah meruginya kita ketika Ramadan datang mengunjungi kita dari tahun ke tahun tanpa ada bekas, tanpa naik kelas, tanpa ada progres. Sedangkan Allah dengan begitu baik siapkan Ramadan itu buat kita. Yang harusnya di penghujung Ramadan kita mendapatkan buku rapor takwa yang diberikan kepada kita. Ada ijazah takwa, ada piagam takwa yang kita dapatkan, yang di dalamnya tertulis Idul Fitri, kembali kepada nilai fitrah kita yang semula. Tentu itu yang kita harapkan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamus shalah, yang kedua, menegakkan salat, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail. Ramadan yang malamnya cenderung panjang, diisi dengan dua hal, iman dan wahtisaban, dengan dimensi keimanan dan berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dulu sahabat-sahabat Nabi itu Nabi perintahkan mengkhatamkan Al-Quran fi kulli sab'in, tiap 7 hari. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mukminin, kepala negara, dengan segala macam bentuk kesibukannya mengkhatamkan Al-Quran fi kulli yaumin, tiap hari dia khatam Quran. Butuh waktu sekitar 10 sampai 11 jam. Ternyata apa yang membuat Umar bin Khattab begitu mudah mengkhatamkan tiap hari? Ternyata Umar bin Khattab di luar Ramadan, Umar bin Khattab terbiasa mengkhatamkan Al-Quran fi kulli salatin, tiap 3 hari. Tiap hari Umar bin Khattab baca 10 juz. Ketika masuk Ramadan, dia lebih menggiatkan lagi sehingga satu hari khatam. Kita mungkin belum sampai pada tingkatan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu atau seperti sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tapi setidaknya tiap hari ada waktu kita bersama Al-Quran. Even itu satu hari 1 juz, atau satu hari setengah juz, atau satu hari cuma beberapa lembar, yang pasti tiap hari kita menyentuh Al-Quran. Wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah. Berikutnya menginfakkan harta. Salah satu amalan di bulan suci Ramadan, perbanyak sedekah. Dalam riwayat hadis Nabi, Rasul bersabda, afdal sadaqah sadaqatul fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal, sedekah yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu mimma yakun fi Ramadan. Ketika datang Ramadan, Nabi lebih dermawan lagi. Lebih banyak lagi sedekah yang dia keluarkan. Bahkan ada riwayat hadis yang menyatakan orang yang ahli sedekah, dia punya potensi untuk bersua dengan Lailatul Qadar. Yang ahli sedekah sepanjang Ramadan. Mungkin orangnya tidak buat i'tikaf, tapi dia ahli sedekah. Dia punya potensi jumpa dengan Lailatul Qadar. Bunyi hadis ini, man fattara sa'iman ala ta'amin aw syarabin min halalin sallat alaihi al-malaikah fi sa'ati syahr Ramadan wa salla alaihi Jibril Lailatul Qadar. Nabi bersabda, siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan, memberi minum orang yang berpuasa, beri makan buka, beri minum untuk berbuka orang yang berpuasa dari uang dia yang halal. Sallat alaihi malaikah, kata dari para malaikat Allah akan mendoakan hamba Allah ini di saat syahr Ramadan, di setiap jam di bulan suci Ramadan. Tiap jam yang doain siapa? Malaikat. Yang tanggung-tanggung bukan sekali 2 kali,
tiap jam sepanjang jam Ramadan malaikat doain dia. Berikutnya kata Rasul, wa shalla alaihi Jibril lailatul qadar. Ketika di malam-malam qadar, malaikat Jibril mendoakan hamba Allah. Yang doain Jibril, panglimanya para malaikat. Yang memimpin malaikat-malaikat yang lainnya turun pada malam qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Pada malam qadar itu seluruh malaikat-malaikat Allah turun yang dipimpin oleh panglimanya para malaikat, itu Jibril alaihissalam. Nah, berdasarkan riwayat hadis itu menggambarkan kepada kita bahwasannya yang ahli sedekah dia punya potensi untuk bersua dengan Lailatul Qadar. Jadi media penjemputan Lailatul Qadar tidak mutlak i'tikaf. Memang yang utama i'tikaf, yaitu mulazamatul masjid lil ibadah, melazimkan dirinya di masjid semata-mata untuk ibadah. Jadi kalau orang sudah angkat niat i'tikaf, itu hanya lil ibadah. Sudah tidak ada lagi urusan dunia, sudah tidak ada lagi dia jualan online, ngobrol, nggak ada lagi. Obrolannya hanya dengan Allah. Ketika dia sudah mengangkat niat i'tikaf, berarti dia mengikat dirinya begitu kuat hanya dengan Allah. Amalan yang dia lakukan adalah sholat, baca Quran, zikir, dan sedikit tidurnya. Ya, ada orang i'tikaf pindah tempat tidur. Ya. Itu ada yang niat banget tuh datang bawa selimut, bawa bantal, itu niat pindah itu tempat tidur. I'tikaf tuh dia prihatin. Sedikit tidurnya. Tidak banyak makan juga. Kemudian dia hanya asyik dengan Sang Pencipta. Tidak ada orang i'tikaf di masjid kemudian dia duduk berkelompok. Duduk berkelompok, sudah ada yang begitu, duduk di kelompok, berkelompok, bertiga, berlima, tengah-tengahnya kopi. Sambil nunggu ustadznya datang untuk ceramah, kasih tausiah di malam hari. Ustadznya datang kasih tausiah belum datang, yang i'tikaf dia tetap asyik dengan Qur'annya, dengan sholatnya, dengan zikirnya. Dan sendiri-sendiri. Walaupun dia berada di tengah keramaian di dalam masjid, dia asyik dengan dirinya sendiri bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu betul-betul i'tikaf. Karena makna takwa yang ketiga, yaitu membersihkan diri dari segala macam bentuk dosa dan noda. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqih faulaika humul faizun." Siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patuh taat kepada Allah dan Rasulnya, lalu wa yakhshallah, dan dia memiliki rasa takut yang dalam hanya kepada Allah, wa yattaqih, dan orangnya senantiasa membersihkan diri dari segala macam bentuk dosa dan noda. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang bersih terus. Orang yang bertakwa itu pernah khilaf, pernah berbuat salah, tetapi dia segera menyadari kesalahannya, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cepat menyadari kekhilafannya. Itu orang yang bertakwa yang sesungguhnya. Orang bertakwa itu tidak pernah berada lama dalam kubangan maksiat. Maka dikatakan kalau dia itu sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, memiliki tingkat ketakutan yang tinggi hanya kepada Allah, dan senantiasa membersihkan dirinya dari segala macam bentuk dosa dan noda, faulaika humul faizun. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Kita nanti di penghujung Ramadan, kita sering mengucapkan, ada ucapan yang ditinggalkan oleh para ulama salafus salihin. Ya, selain mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ada ucapan yang diucapkan oleh para ulama salafus salihin zaman dahulu dan masih berlangsung sama kita sampai saat ini. Itu ucapan yang bagus. Minal a'idina wal faizin, itu kan bagian dari doa. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang a'idin,
yang kembali kepada nilai fitrah kita semula, wal faizin, menjadi hamba-hamba Allah yang sampai pada titik kemenangan. Dan kita akan sampai pada titik kemenangan itu jika kita ikuti apa yang Allah firmankan tadi itu. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, takut yang mutlak hanya kepada Allah, dan senantiasa membersihkan diri dari segala macam bentuk dan dosa dan noda. Faulaika humul faizun, kata Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, maka bulan Ramadan dikatakan sebagai syahrul maghfirah juga, bulan di mana hamba-hamba Allah selain dia mengukir kesalehan, kepatuhan, ketaatan yang begitu banyak, dia senantiasa terus membaca istighfar yang banyak, memohon agar Allah mengampuni segala macam bentuk kesalahannya, kehilafannya, kelengahannya yang sering terjadi. Tidak ada hamba Allah yang bersih dari dosa dan noda. Dan syarat untuk memohon ampun kepada Allah itu 3 syarat utamanya. Yang pertama, at-takhalli min jami'il ma'asi wal dhunub, mengosongkan diri kita dari segala macam bentuk dosa dan noda. Karena ketika datang bulan suci Ramadan, kita berusaha untuk ganti komunitas, cari teman-teman kita yang lebih mendekatkan kita kepada Allah, menjauhi grup-grup WhatsApp yang memicu keributan. Kita left dulu, keluar dulu, atau kita silentkan notifikasinya, atau kita tidak usah buka percakapan grup-grup WhatsApp yang kita anggap banyak mudaratnya. Kita hanya mau membuka grup-grup WhatsApp yang isinya kajian, yang isinya ilmu, yang isinya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di at-takhalli min jami'il ma'asi wal dhunub. Yang kedua, wan nadam ala kulli dhanbin salikin, menyesali terhadap segala macam bentuk dosa di masa lampau. Bagaimana mungkin kita bertaubat kalau kita tidak ada penyesalan? La taubata illa bin nadamah. Tidak ada taubat tanpa ada penyesalan terlebih dahulu. Jadi dibangun lebih dahulu penyesalan. Kemudian yang ketiga, baru wal azm ala adamil auda, memiliki tekad yang begitu kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. 3 syarat utama ini. Kalau dipenuhi ini, maka dianggap dia betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul bertaubat, betul-betul dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan al-Basri pernah berkata, janganlah engkau bertaubat seperti orang yang main-main, kata beliau. Berapa banyak orang yang ketika di depan dinding Ka'bah dia merintih dan menangis, ingat segala macam bentuk dosanya, dan kemudian dalam hitungan menit atau detik baru saja dia membalikkan badannya membelakangi Ka'bah, dan dia jalan beberapa langkah meninggalkan Ka'bah, dia sudah kembali terbahak-bahak. Kata Imam Hasan al-Basri, kemanakah tangisan dia tadi itu? Kenapa begitu cepat dia merubah keadaan dirinya yang tadinya merintih dan menangis, dan kembali tersenyum dan tertawa? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kita betul-betul menjadi hamba Allah ketika bertobat, taubatnya serius, taubatnya sungguh-sungguh, dan Allah Maha Pengampun. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah katakan bahwasanya Allah itu Ghaffar, Maha Pengampun. Dosa apa saja yang dibuat oleh hambanya, kemudian hambanya datang kepada Allah, bersimpuh di bawah altar kekuasaan ilahiyah, mengakui segala macam bentuk dosa, nista, kesalahan, kedurhakaan yang dia lakukan, dan dia minta ampun kepada Allah. Allah ampuni. Makanya salah satu doa pertama yang kita baca ketika kita berharap Lailatul Qadar, kita baca apa? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita minta Allah maafin kita, karena setelah Allah maafin kita, baru kita bisa dapat Lailatul Qadar. Kenapa mintanya maaf, bukan ampunan?
Kenapa tidak baca Allah? Kenapa Nabi tidak ajarkan kita baca Allahumma innaka ghafurun? Tapi Nabi ajarkan kita untuk baca Allahumma innaka afuwun. Ulama mengatakan pemaafan Allah itu lebih tinggi posisinya ketimbang pengampunan. Allah mengampuni kita sebagai hamba-Nya, dosa kita diampuni, tapi catatan tentang dosa kita masih ada. Ibaratnya kita kalau diampuni kita itu namanya residivis dosa, ya, residivis dosa. Catatan dosanya masih ada tapi sudah diampuni. Tetapi ketika Allah Al-Afu sebagai pemaaf, itu Allah selain mengampuni, Allah menghapusnya dan catatannya bersih, pemutihan. Maka doa kita berharap kepada kita minta Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Maka ketika Allah maafkan, bersih, selesai, kemudian dalam keadaan itulah kita bisa berjumpa dengan doa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dan harapan kita. Allah sempurnakan Ramadan kita. Allah kuatkan kita untuk merangkai kebaikan dan ketaatan sepanjang Ramadan, dan Allah izinkan kita untuk bersua dengan Lailatul Qadar di Ramadan kita di tahun ini. Hadza minni wal afu minkum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.